Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Izal Islam. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang materi perubahan kata i'rab, bina, isim mabni, dan isim mu'rab. Kelompok 1 terdiri dari saya, Tilasinta Rahayu, Asyifa Azhara, Eka Nanda Laksono. Ilmu nahwu secara etimologis adalah arah, sedangkan terminologis adalah mempelajari akhiran kata i'rab dan bina. Adapun menurut istilah bahwa ilmu ini membahas akhir kata berubah mu'rab dan tetap mabni pada sebuah kalimat. I'rab adalah perubahan akhir kata dalam sebuah kalimat. I'rab terdiri dari rofa, nasab, jar, dan jazm. Jadi pada materi i'rab ini kita akan mempelajari tentang perubahan akhir kata pada sebuah kalimat. I'rab terbagi menjadi 4, yakni rofa, nasab, jar, dan jazm. Yang pertama rofa, meliputi harokat dhammah, dhammah tanwin, huruf wawu, dan huruf alif, huruf nun. Harokat dhammah atau dhammah tanwin biasa terletak pada isim berbentuk mufrad. Contoh masjidun. Pada kata masjidun, harokat terakhirnya adalah dhammatain. Ini yang disebut dengan rofa. Kemudian isim berbentuk jamak taksir. Contohnya tulabun. Tulabun, harokat akhirnya dhammatain, bun. Itu juga termasuk rofa. Kemudian tulabun merupakan bentuk jamak dari tolibun. Ini tulisannya salah ya, yang benar tolibun bacanya, yang berarti murid laki-laki. Isim berbentuk jamak mu'anas atau khusus perempuan diakhiri oleh alif. Contohnya al-muslimatu, yang berarti para muslimah. Dan isim berbentuk fi'il mudhari' disebut juga kata kerja. Contohnya yadhabu. Yadhabu harokat akhirnya bu itu dhammah, yang artinya pergi. Kemudian huruf wawu biasa terjadi pada jamak mudzakkar salim, yaitu berakhiran wawu dan nun. Contoh al-muflihuna, berakhiran wawu dan nun, berarti orang-orang sukses. Dan 5 isim atau asmaul khamsah yang terdiri dari 5 kata, yakni abun, ahun, hamun, fudu. Ini hamun sama fu dipisah ya, yang berarti ayah, saudara lelaki, dan menyatakan kepemilikan. Huruf alif berakhiran alif dan nun sukun. Contoh tolibani, berarti 2 orang siswa. Huruf nun dilakukan oleh 2 orang atau lebih dan dilakukan oleh perempuan. Contoh taf'alani, taf'aluna, taf'ulina. Ini yang terakhir bacanya taf'ulina ya. Salah ini penulisannya, mohon maaf. Kemudian yang selanjutnya yakni nasab. Nasab itu ditandai dengan harokat fathah atau huruf alif. Harokat fathah terjadi apabila ada huruf an, lan, idan, kai. Contoh tidak akan sukses orang yang malas. Lan yanjaha al-kaslanu. Ini bacanya, tulisannya kebalik ya, bacanya dari kiri ini. Lan yanjaha al-kaslanu. Yanjaha, ha ini berharokat fathah karena huruf sebelumnya ada kalimat lan, ya menjadi fathah. Apabila sebuah kata diawali dengan huruf an, lan, idan, kai, maka harokat akhirnya menjadi fathah. Kemudian huruf alif sebagai pengganti fathah pada kata baka, ahauka, hamaka, faka, damala, yang berarti saudara lelakimu, ayahmu yang memiliki harta, mulutmu, pamanmu.
Contoh. Benar. Ra'aitu abaka fi soki. Abaka kanya berokat fathah. Yang berarti saya melihat ayahmu di pasar. Kemudian selanjutnya jar atau khafat ditandai harokat berakhiran kasroh atau dapat diganti dengan ya, dan fathah bila ada min, an, ila dan lain-lain, serta ada harokat kasroh dan huruf ya. Harokat kasroh pada bentuk jar yakni isim bentuk mufrad. Adanya harokat kasroh dan bentuk tunggal. Contoh al-madrasatu. Ini contohnya kurang ya. Yang asli itu apabila sebuah kalimat diawali dengan kata min, an, ila, maka harokat akhirnya berupa kasroh. Ini ditambah minal madrasati, harokat akhirnya menjadi kasroh. Kemudian jamak taksir merupakan jamak yang tidak beraturan, dan jamak muannas salim merupakan jamak khusus perempuan. Huruf ya, contoh abika yang berarti bapakmu, ahika yang berarti saudara lelakimu, hamika yang berarti pamanmu. Kemudian jazm ditandai harokat berakhiran sukun dan membuang huruf ilah. Harokat sukun berlaku pada fi'il mushhari yang tidak diakhiri huruf ilah. Contoh yaf'alu yang berarti mengerjakan. Kemudian membuang huruf ilah. Contoh yahsya menjadi lam yahsya. Ini termasuk huruf ilah yahsya. Ya-nya dihilangkan menjadi lam yahsya. Ini dilihat dari huruf ya tanpa baris di kata yahsya dihilangkan. Materi selanjutnya bina. Bina adalah tetapnya akhir kata atau menginginkan kata akhir untuk tetap dan stabil. Tadi pada materi i'rab kita belajar tentang perubahan pada suatu kata. Di bina ini kita mempelajari tentang tetapnya akhir kata atau menginginkan kata akhir untuk tetap. Ya, bina itu macam-macam bina. Sahih misal mudhaf, lafif, nakis, mahmus dan ajwaf. Nah, sebelum melanjut ke macam-macam bina, kita harus mengetahui dulu tentang fa fi'il, ain fi'il dan lam fi'il. Pada kata kataba, huruf kaf disebut juga sebagai fa fi'il. Kenapa? Karena huruf kaf itu sejajar dengan fa. Kemudian huruf ta disebut juga dengan ain fi'il karena berpapasan atau bersamaan dengan huruf ain. Kemudian ba disebut juga sebagai lam fi'il karena bersamaan letaknya seperti lam. Sahih dibagi menjadi dua, sahih sulasi dan sahih rubai. Dikatakan bina sahih sulasi apabila fa fi'il berarti yang pertama, dan ain fi'il dan lam fi'il, ain fi'il yang kedua, lam fi'il yang terakhir tidak berupa huruf ilah atau hamzah. Sedangkan bina sahih rubai terjadi apabila huruf fa fi'liyah tidak sejenis dengan lam fi'il yang pertama. Contoh kataba fataha, tidak ada huruf ilahnya. Yang kedua, misal dibagi menjadi dua, misal wawi dan misal ya'i. Dikatakan misal wawi ketika fa fi'ilnya berupa wawu, sedangkan misal ya'i ketika fa fi'ilnya berupa ya. Fa fi'il berarti kata yang depan. Ini wasaba, wa termasuk huruf ilah. Wasola, wa termasuk huruf ilah juga. Ini yasaro ma yamuna.
Kemudian mudhaf dibagi menjadi dua, mudhaf sulasi dan mudhaf rubai. Bina mudhaf sulasi merupakan bina yang ain fi'il dan lam fi'il sejenis, sedangkan bina mudhaf rubai merupakan bina yang fa fi'il dan lam fi'il yang huruf pertama dan keduanya sejenis. Contoh farrun, raddun. Kemudian lafif dibagi menjadi dua, lafif makrun sambung dan lafif mafruk terpisah. Bina lafif makrun ketika kalimah ain fi'il dan lam fi'ilnya merupakan huruf ilah, sedangkan bina lafif mafruk ketika kalimat fa fi'il dan lam fi'ilnya juga berupa huruf ilah. Contohnya rowa dan haya. Nakis dibagi menjadi dua, nakis wawi dan nakis ya'i. Bina nakis wawi terjadi ketika lam fi'il berupa wawu, sedangkan bina nakis ya'i ketika lam fi'il berupa ya. Contoh Roma, asalnya Romaya, ya-nya dihilangkan menjadi Roma. Dan da'a, asal kata dari da'awa, gitu. Kemudian mahmus dibagi menjadi tiga, mahmus fa, mahmus ain, dan mahmus lam. Dikatakan bina mahmus fa apabila fa fi'il berupa hamzah, bina mahmus ain ketika hamzah terletak pada ain fi'il, dan bina mahmus lam terjadi apabila hamzah berupa lam fi'il. Contoh ini yang pertama tadi fa fi'il. Akala, ini hamzahnya terdapat pada fa fi'il. Kemudian sa'ala, hamzahnya terdapat pada ain fi'il. Yang terakhir qara'a, hamzahnya terdapat pada lam fi'il. Yang pertama akala, hamzahnya di depan, sa'ala hamzahnya di tengah, kemudian yang terakhir qara'a, hamzahnya di belakang. Ajwaf dibagi menjadi dua, ajwaf wawi dan ajwaf ya'i. Bina ajwaf wawi terjadi ketika ain fi'il berupa wawu, dan bina ajwaf ya'i ketika ain fi'ilnya berupa ya. Contoh ba'a asal katanya dari baya'a. Kemudian qala asal katanya dari qawala. Kemudian mabni dan mu'rab. Mabni dan mu'rab merupakan isim berdasarkan i'rab dan bina. Isim mabni adalah isim yang tidak mengalami perubahan akhiran kata ketika diletakkan di berbeda kalimat. Isim mu'rab adalah isim yang perubahan akhiran kata oleh perbedaan letak suatu kalimat. Macam-macam mu'rab. Al-mufrad menunjukkan arti satu. Contoh qamarun yang berarti 1 bulan. Al-musanna menunjukkan 2 arti. Contoh madrasatani berarti 2 sekolahan. Jamak mudzakkar salim menunjukkan banyak arti namun khusus laki-laki. Contoh mu'minuna yang berarti orang-orang yang beriman. Kemudian jamak mu'anats salim menunjukkan banyak arti namun khusus perempuan. Contoh madrasat yang berarti sekolah-sekolah atau banyak sekolah. Kemudian macam-macam mabni. Isim dhamir, kata ganti orang meliputi 1, kata ganti orang 1, ana artinya saya, kata ganti 2, antum artinya kalian untuk laki-laki, 3, kata ganti orang ketiga hunna yang artinya mereka untuk perempuan. Isim isyarah yakni kata tunjuk yang meliputi hadza artinya ini untuk laki-laki, sedangkan hadhihi sama artinya ini tetapi untuk perempuan. Kemudian isim mausul yakni kata hubung yang meliputi alladzi yang berarti yang tetapi untuk laki-laki, sedangkan allati berarti yang juga tetapi untuk perempuan.
isim istifham, yakni kata tanya yang meliputi man, ma, mata, aina, kaifa, kam. Man artinya siapa, ma apakah, mata kapan, aina di mana, kaifa bagaimana, kam berapa. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dalam penulisan contoh dan materi, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.